Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Muhajir SPDI, guru agama Islam di SMA Negeri Kecamatan Kapu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PG dalam jabatan Angkatan 2 UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMAN Kapu. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 10 dengan materi pokok menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Dafa. Kemana Dafa? Harisha? Harisha ada? Mana angkat tangan? Sehat? Kemarin sakit apa? Oh, panas. Oke. Alhamdulillah, sekarang sudah sehat ya. Kemudian Tiffany, kemarin kemana? Sakit. Sekarang sudah sehat ya. Ya, kita lanjutkan. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Apa itu pergaulan bebas? Bergaul tanpa ada batasannya. Oh, bagus. Bergaul tanpa ada batasannya. Lalu perbuatan zina apa? Hubungan seksual di luar nikah. Oke, bagus. Sedikit sampean sudah mengerti. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami larangan pergaulan bebas, perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kita awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Peserta didik memahami larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik memahami larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kali ini kita akan membahas materi kita menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? PBL itu Problem Based Learning. Apa itu? Kita memecahkan masalah kita yang berhubungan dengan masalah-masalah yang up to date di sekitar kita, terutama yang berhubungan dengan materi kita, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Bisa ya? Biar tetap semangat. Oke, kita tepuk semangat ya. Kita tepuk semangat dulu. Bisa ya semuanya? Sudah hafal ya? Oke. Bisa bersama-sama kita mulai? Gini caranya, tepuk semangat. 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 Sampai sudah hafal ya? Kemarin kita sudah melakukan itu, kita lakukan lagi hari ini. Kita bersama-sama. 3, 2, 1. Semangat. Oke, bagus. Mas semangat, Pak. Oke, anak-anak. Saya punya pertanyaan pematik untuk lebih semangat lagi membahas materi kita kali ini.
Silakan diperhatikan. Nah, ini pertanyaan pemantik. Apa perbedaan antara pacaran dan taruh? Ada yang tahu? Apa itu pacaran? Hubungan di luar nikah dengan lawan jenis hanya untuk bersenang-senang. Sudah cukup bagus. Apa itu taruh? Apa itu taruh? Perkenalan sebelum nikah. Oke, bagus. Selanjutnya yang kedua, bagaimana pendapatmu jikalau ada temanmu yang berpacaran sampai hamil di luar nikah? Ayo, bagaimana pendapat kalian? Haram. Oke, terus apa lagi? Bagaimana pendapatnya? Dosa. Oke. Terus apa lagi? Miris. Sudah? Yang lain? Miris banget ya ketika ada teman kita yang satu kelas kemudian ada yang hamil di luar nikah karena berpacaran sangat berlebihan. Oke. Selanjutnya pertanyaan teman yang ketiga, bagaimana pendapatmu jika ada temanmu yang hamil di luar nikah kemudian membuang bayinya? Bagaimana? Kalian kan? Paket, Pak. Hah? Paket. Oke, bagus. Terus bagaimana yang lain? Hah? Yang lain? Sangat kejam. Oke. Oke. Sudah? Besar. Dari pertanyaan pemantik tersebut kita hindari, nanti akan kita memecahkan masalah. Ya, nanti akan saya kasih masalah untuk kita pecahkan karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dan dari sini ada pertanyaan? Ada. Selanjutnya untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pelajaran kita bab berapa? Nah. Innahu kana fahisyah. Wa sa'a sabila. Ulangi bersama-sama tanpa saya pandu. 3, 2, 1, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah. Wa sa'a sabila. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Oke, bagus. Diulang-ulang, dibaca terus-menerus nanti ketika diskusi supaya hafal. Dan selanjutnya hadis yang berkaitan dengan surah Al-Isra ayat 32. Perhatikan, saya bacakan, ditirukan ya. La yaquluna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asy-syaitanu rawahu Tirmidzi. Nah, untuk surah Al-Isra 32 tolong dibaca artinya saudari Afrikia. Silakan. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan buruk. Oke, bagus. Adara, silakan dibaca untuk arti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Artinya silakan. Artinya tidak ada laki-laki yang menyendiri dengan seorang perempuan melainkan ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Tirmidzi. Lanjut. Zina. Kita lebih fokus lagi. Zina itu ada dua atau dibagi dua. Yang pertama, zina yang dilakukan bagi pasangan yang sudah menikah. Dalam bahasa Arabnya disebut zina
muksor. Hukumannya adalah dirajam sampai mati. Nah. Kemudian yang kedua, zina yang dilakukan bagi pasangan yang belum menikah dalam bahasa Arabnya disebut zina ghairu muhsan. Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan ke tempat yang sepi berjarak sekitar 90 km selama 1 tahun. Mengerikan ya? Nah, mengerikan. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lanjut, bagaimana cara menghindarinya? Nah, yang pertama, menjaga hubungan yang sehat dan beretika. Maksudnya bagaimana? Ketika berhubungan dengan lawan jenis, jangan berlebihan. Nanti takutnya jatuh cinta, berbahaya itu. Ya. Kemudian yang kedua, menutupi dan melindungi bagian pribadi, ditutupi auratnya. Kenapa? Mau tidak mau, aurat itu akan mengundang syahwat orang yang melihat, maka ditutupi. Kemudian yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Kalau memilih teman, hati-hati, pilih teman yang terbaik. Yang keempat, tolong baca adalah yang keempat, Penghindaran dan penindakan tempat asusila. menghindari tempat-tempat asusila, tempat-tempat nongkrong-nongkrong anak-anak yang tidak berguna, tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Jangan mendekati, nanti sampai jadi pengingin. Ya. Selanjutnya silakan Imelda nomor 5. Manfaatkan waktu luang kalian untuk melakukan hal yang positif. Contohnya olahraga, membaca, dan lain-lain. Jangan sampai nganggur. Ya, manfaatkan waktu dengan baik. Supaya apa? Jangan sibuk, tidak memikir yang aneh-aneh. Ya, lanjut, bagus. Selanjutnya ada beberapa masalah yang nanti harus kalian pecahkan ketika diskusi. Yang pertama, beberapa siswa menganggap bahwa berpacaran di usia remaja adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan bahwa hubungan tersebut hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Bagaimana pendapat kalian? Itu nanti tolong ketika diskusi dipecahkan ya. Kemudian yang kedua, tolong dibaca adalah Masalah kedua, minimnya pengetahuan siswa atau siswi tentang perbedaan ta'aruf dan pacaran dengan lawan jenis sebelum pernikahan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? ya, yang ketiga ini udah silakan dibaca. Masalah ketiga, di lingkungan sekitar sekolah terdapat kasus siswa yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan guru. Bagaimana siswa dapat menghindari risiko ini? Itu masalah yang akan kita pecahkan nanti ketika berdiskusi. Tapi sebelumnya nanti saya kasih keterangan ya. Ini keterangannya membentuk 5 kelompok, satu kelompok berjumlah 4 sampai 5 siswa. Yang pertama, peserta didik mengamati materi yang disampaikan oleh guru dan baca materi dari buku paket atau LKS atau sumber-sumber lain dari internet tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, dalam kelompok tersebut peserta didik mendiskusikan materi yang telah didiskusikan oleh guru, kemudian menganalisis materi tersebut. Yang ketiga, peserta didik mencari jawaban dari tujuan pembelajaran dan memecahkan masalah yang telah disampaikan oleh guru tadi. Kemudian selanjutnya, masing-masing kelompok menunjuk satu temannya untuk menyampaikan hasil diskusi. Nanti saya maunya satu kelompok maju, ya, satu kelompok maju semuanya untuk menyampaikan hasil diskusi tadi, terutama tujuannya. Kemudian apa tadi, memecahkan masalah. Untuk kelompok 1 silakan nanti didiskusikan sesuai yang telah saya sampaikan tadi, yaitu memecahkan masalah 1 dan seterusnya sesuai yang saya sampaikan tadi. Yang terakhir, kelompok lain menanggapi hasil diskusi dengan mengajukan pertanyaan atau menambah penjelasan.
Bisa dipahami dari sini? Nah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut untuk diskusi, memecahkan masalah dan mengambil jawaban atau mencari jawaban dari tujuan permasalahan dan pemecahan masalah. Silakan membentuk kelompok sesuai kelompok yang kemarin kita sepakati, 5 kelompok ya. Oke, silakan untuk kelompok anak-anak. Kelompok dua tadi memecahkan masalah. Silakan dicari jawabannya, bisa atau dari menjelaskan Pak. ya, ada pertanyaan? Silakan. Sana? Pacaran dia ini ya, pacaran bisa silakan dipelajari masalah ini. Bisa berapa? Silakan yang mau bertanya. Barangkali ada yang kurang paham. Jangan lupa kita menggunakan problem based learning. Silakan dipecahkan masalah yang telah saya sampaikan tadi dan usahakan mengenal
tujuan pembelajaran. Sudah? Sudah siap? Siap. Kelompok 1, Pun. kelompok 2, kelompok yang lain sudah siap ya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, sekarang waktunya kalian untuk maju presentasi, mempresentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Oke, yang pertama yang saya tunjuk adalah kelompok 1 memecahkan masalah nomor 1. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memecahkan masalah ke-1. Beberapa siswa menganggap bahwa upacara usia remaja adalah yang wajar lalu senang-senang tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Bagaimana pendapat kalian? Hal-hal yang perlu dipertimbangkan: 1. Pemasangan emosional. Remaja umumnya masih dalam tahap mencari jati diri, sehingga hubungan yang tidak sehat bisa berdampak negatif pada perkembangan mental dan emosional. 2. Fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Usia remaja adalah masa yang penting untuk belajar, mengembangkan keterampilan dan mengejar cita-cita. Hubungan yang terlalu mendominasi hubungan bisa mengganggu fokus tersebut. 3. Dampak psikologis dan sosial. Hubungan yang tidak sehat dapat menyebabkan stres, tekanan emosional, dan konflik sosial, terutama jika belum ada pemahaman yang cukup tentang komunikasi dan pemikiran. 4. Resiko lainnya: jika tidak diiringi dengan pemahaman yang baik, pacaran di usia remaja bisa meningkatkan resiko pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, atau pengalaman negatif lainnya. Baik, cukup sekian. Ada yang kurang jelas? Silakan bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Dalil. Apa yang dinamakan dalil? Iya. Dalil adalah alasan, keterangan, atau pendapat yang digunakan untuk mendukung atau membuktikan suatu pernyataan atau keyakinan. Pak tadi, Pak. Ya. Yang lain. Silakan. Oh iya, silakan. Apa itu rajam? Apa? Rajam. Rajam. Apa itu rajam? Rajam adalah siksaan atau siksaan dari hukuman mati bagi pelanggar hukum dengan cara dilempar batu. Sudah? Yang lain sudah ya? Oke, kita kasih plus untuk kelompok 1. Oke, silakan bisa kembali diakhiri. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2.
kurangnya pengetahuan siswa dan siswi tentang perbedaan ta'aruf dan pacaran dengan lawan jenis sebelum pernikahan. Analisis cara terhindar dari pergaulan bebas menurut ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan norma agama. Cara menghindarinya bisa dengan cara sebagai berikut. 1. Memperkuat iman dan takwa. 2. Menjaga diri dari kesepian. 3. Selektif dalam memilih teman. 4. Memperbanyak kegiatan positif. 5. Menetapkan batasan dengan lawan jenis. 6. Menjauhi lingkungan yang merangsang perilaku negatif. Sekian dari kelompok. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apa yang dimaksud egoisme? Egoisme adalah tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya. Angkat tangan. Apa yang dimaksud etnis? Apa? Etnis. Ada yang mungkin yang lain bisa menjawab apa itu etnis? Silakan. Dari kelompok yang lain. Mungkin ada yang bisa jawab dari kelompok sini. Apa itu etnis? Apa itu? Konsep yang diciptakan berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dari kelompok yang lain. Oke, satu kelompok ada yang bertanya, tapi kelompok yang sama yang menjawabnya. Oke, bagus sekali. Yang lain mungkin ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri, silakan. Terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus untuk kelompok kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk presentasinya sudah selesai dari awal sampai akhir. Kemudian kita refleksi ya. Dari studi kasus yang terjadi, maka betapa pentingnya kita untuk menghindari pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina. Kenapa? Karena enaknya atau senangnya hanya sementara atau sesaat. Maka sangat penting kita hindari. Oke. Selain itu, ilmu ini yang telah kita dapat harus kita amalkan, harus kita apresiasi bagi yang bisa melaksanakannya. Tapi sebelumnya, dari beberapa kelompok yang presentasi, kelompok berapa yang terbaik tadi? Kelompok 1. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Jangan lupa cara menghafal Al-Quran yang telah saya sampaikan tadi dihafalkan dengan baik. Kemudian dalil-dalil juga termasuk hadis yang telah saya bacakan di awal tadi. Mungkin ada pertanyaan dari sini sebelum kita akhiri? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjutkan sesi terakhir adalah penutup. Kita simpulkan bersama-sama yang telah kita pelajari mulai dari awal sampai akhir tadi. Anak-anak, zina tadi apa? Berhubungan suami istri di luar nikah. Zina dibagi berapa tadi? Apa saja? Muson kan? Muson. Zina muson itu apa? Zina bagi seseorang yang sudah kalau bayi muson apa? Zina yang dilakukan oleh seseorang sebelum menikah. Kemudian apa hukumannya bagi seorang pezina muson?
dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Kalau Ghairu Muson? Cabut sekali. Oke. Terus bagaimana cara kita menghindari atau menjauhi pergaulan bebas? Menjaga kesehatan. Terus yang kedua? Melindungi bagian pribadi. Oh, melindungi bagian pribadi atau menutup aurat. Selanjutnya apa? Selektif dalam memilih teman bergaul. Selektif dalam memilih teman bergaul. Selanjutnya? Menghindari tempat asusila. Terus? Iya, terus lanjut. Nah, terus? Oke, bagus, pinter-pinter anak 10 satu tepuk tangan. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ada? Apa? Jarima. Apa itu jarima? Ada bisa jawab? Apa jarima itu? Jarima setiap tindakan yang melanggar hukum syariat, baik itu terhadap individu, masyarakat atau umat. Sudah bisa dipahami jarima itu apa? Oke. Kemudian ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, saya informasikan untuk minggu depan akan kita pelajari bab 7 tentang mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Akan kita pelajari minggu depan. Oke, sebelum kita tutup, mungkin silakan nanti dikerjakan modul halaman berapa ini? 79 uji kompetensi dikerjakan. Tolong minggu depan dikumpulkan. Bisa ya? Bisa. Dikerjakan kemudian minggu depan dikumpulkan. Oke, silakan. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat barokah. Kita bisa melaksanakan atau menghindari pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina. Oke, sudah. Silakan ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.